Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 10 semester 1, masih dengan materi keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pengertian keanekaragaman hayati, tingkat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, dan keanekaragaman hayati yang ada di dunia. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang manfaat keanekaragaman hayati, dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati, dan yang terakhir adalah pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, sekarang kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama itu adalah sebagai sumber pangan atau makanan, atau keanekaragaman hayati bermanfaat untuk menjadi sumber bahan makanan. Ya, yang pertama yaitu tanaman atau keanekaragaman hayati dapat menjadi sumber makanan pokok atau karbohidrat. Contohnya adalah padi, kentang, jagung, gandum, ya. Nah, ini salah satu contohnya. Ibu kasih gambar padi, ya. Nanti akan diolah menjadi nasi. Kemudian tanaman penghasil sayuran. Kalian sudah tahu berbagai jenis sayuran ya. Ada wortel, ada kol, ya, ada kembang kol, ya, ada pare, gitu kan, ada terong dan lain sebagainya. Kemudian tanaman penghasil buah-buahan. Ada jeruk, ada pisang, ada mangga, ada stroberi, apel, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang kedua sebagai sumber sandang atau pakaian atau keanekaragaman hayati itu dapat digunakan sebagai bahan pakaian. Nah, yang paling banyak digunakan itu adalah tanaman kapas, ya. Tanaman kapas kalau dia sudah berbunga seperti ini, kemudian kapasnya diambil, kemudian dipintal menjadi benang. Kemudian benang dijadikan kain, kemudian baru dibikin pola menjadi berbagai jenis pakaian yang kita pakai. Ya, kemudian ada juga bahan pakaian itu dari ulat sutra. Ya, kita tahu ulat itu nanti dia akan membentuk kepompong. Nah, kepompongnya itu nanti diurai menjadi benang, ya. Jadi tahapannya sama, benang nanti dijadikan kain, kain baru dibentuk menjadi pakaian yang kita pakai. Tetapi kalau dari bahan sutra tentu saja lebih mahal ketimbang yang bahan dari kapas. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu sumber papan atau keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat rumah maupun berbagai jenis furniture, seperti contohnya meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Nah, yang paling banyak digunakan itu adalah bahannya adalah dari pohon jati. Nah, kalau pohon jati itu sudah tua, ya batangnya sudah besar, kemudian ditebang, nah menjadi gelondongan kayu seperti ini, kemudian nanti akan digergaji dengan gergaji mesin, membentuk balok atau papan. Nah, kalau sudah terbentuk balok atau papan, tergantung nanti mau dijadikan apa. Apakah kan mau dijadikan bahan untuk rumah, atau mau dijadikan untuk bahan meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Nah, selain kayu jati bisa juga dari bambu. Ya, bambu juga bisa digunakan untuk bahan rumah maupun untuk bahan furniture, meja dan kursi. Selanjutnya yaitu sumber obat-obatan atau keanekaragaman hayati dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Ya, kita tahu ya di masa pandemi ini untuk meningkatkan imun tubuh, nah biasanya mengkonsumsi jahe yang dicampur dengan gula. Gula itu berarti dari pohon kelapa atau pohon aren. Kemudian serai bisa juga dicampur dengan jeruk nipis ataupun ini apa namanya, kunyit. Ya, nah ataupun tanaman-tanaman lain bisa untuk juga mengobati berbagai jenis penyakit ya, misalkan ada tanaman pace ataupun kumis kucing. Kemudian keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai bahan kosmetik
ya. Contohnya lidah buaya. Nah, lidah buaya itu biasanya digunakan sebagai pelembab, entah itu pelembab kulit atau tubuh ataupun pelembab untuk wajah. Kemudian tanaman mawar ataupun tanaman yang lain misalkan bunga melati. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai parfum. Kemudian lavender dan juga ini tanaman chamomile ya. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai bahan kosmetik. Yang keenam adalah sebagai sumber pendapatan masyarakat. Nah, biasanya tanaman yang untuk seperti sayuran, buah-buahan, dan juga sumber makanan pokok itu juga diperjualbelikan. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan. Nah, contoh yang lain biasanya yang ditanam dalam areal yang luas atau disebut dengan perkebunan, ya biasanya dijadikan perkebunan itu adalah kebun teh, kopi, lada maupun kelapa sawit, ada juga kebun tanaman karet ya, biasanya itu sampai ratusan hektar. Kemudian sumber budaya atau keagamaan. Nah, ini beberapa saja Ibu kasih contoh ya. Misalkan kalau umat Islam itu dia merayakan Idul Adha ya, atau hari raya kurban biasanya menyembelih hewannya, kalau nggak sapi ya kambing. Kemudian nanti dijadikan opor, biasanya saat lebaran juga biasanya suka ada ketupat. Nah, ketupat itu harus pakai janur, yaitu dari tanaman kelapa. Ini adalah daun kelapa yang masih muda ya. Kemudian kalau umat Kristen biasanya pada saat Natal itu menggunakan pohon cemara ya sebagai hiasan, kemudian nanti akan dikasih lampu kelap-kelip gitu ya. Kemudian kalau biasanya orang Indonesia pada umumnya atau orang Jawa kalau adat pernikahan, nah itu biasanya nggak ketinggalan dengan hiasan-hiasan yang juga dari janur ya, dari daun kelapa muda. Nah, dibentuk hiasan seperti ini kembar mayang ataupun untuk penanda bahwa di sini terjadi ada peristiwa pernikahan, begitu ya. Kemudian dijadikan sebagai sumber keindahan. Biasanya ini untuk tanaman hias atau hewan hias. Nah, hewan hias tuh banyak ya, ada berbagai jenis ikan yang dari harga yang paling murah sampai harga yang paling mahal ya. Oke, nah di sini Bu kasih contohnya yang tumbuhan dulu ya. Nah, ini tanaman janda bolong atau monstera. Nah, ini mahal nih, lagi in sekarang. Atau tanaman aglonema, tanaman lidah mertua, dan tanaman Adam Hawa. Nah, Rhodioschala. Oke, kemudian manfaat yang lainnya itu bermanfaat sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa berbagai jenis tanaman maupun tumbuhan ataupun hewan itu terus digali manfaatnya, terus dipelajari, sehingga kita akan tahu, oh tanaman ini selain bermanfaat untuk ekologi, bermanfaat untuk apa lagi, gitu ya. Kemudian menjaga keseimbangan atau ekologi. Salah satu contoh yang paling sederhana, di setiap jalan raya itu biasanya suka ada tanaman. Tanaman itu selain sebagai peneduh, juga untuk mengurangi polusi karbon dioksida yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor. Karena kita tahu bahwa daun semua tumbuhan itu melakukan fotosintesis, dan fotosintesis itu membutuhkan karbon dioksida. Jadi tanaman yang ditanam di tepi jalan raya itu akan menghisap atau akan menarik karbon dioksida yang ada di udara, digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian kita akan membahas dampak kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati ya. Jadi dampak yang merugikan. Jadi kegiatan manusia yang menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Contohnya, pengalih fungsian areal hutan menjadi pemukiman, perkebunan, dan pertanian. Kita tahu bahwa semakin banyak jumlah penduduk, maka akan semakin banyak butuh rumah. Berarti harus ada penambahan areal perumahan atau pemukiman. Nah, itu pasti akan mengurangi areal hutan. Kemudian juga perkebunan dan pertanian sama. Jadi semakin banyak jumlah penduduk, semakin perekonomiannya juga meningkat, maka perkebunan dan pertanian juga akan semakin luas. Berarti akan mengurangi juga areal hutan. Nah, gitu ya.
Nah, kalau areal hutannya berkurang, berarti hutan itu adalah tempat tinggalnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Berarti akan makin banyak berkuranglah jenis hewan dan tumbuhan. Itu yang dimaksudkan ya. Kemudian introduksi spesies atau mendatangkan spesies asing ke wilayah yang mempunyai spesies lokal. Misalkan Indonesia sudah punya jenis padi tertentu, tetapi mungkin mendatangkan spesies mungkin dari Thailand atau Filipina yang mempunyai kualitas lebih bagus. Kemudian padi lokal tidak ditanam lagi, maka lama-kelamaan dia akan punah. Nah, itu yang dimaksudkan. Atau misalkan mendatangkan jenis hewan tertentu. Misalkan kalau kita tahu bahwa yang paling gampang, orang itu lebih suka memelihara kucing Persia gitu ya daripada kucing lokal. Padahal kita sudah punya kucing lokal ya. Nah, lama-kelamaan mungkin suatu saat nanti ya kan kucing lokal itu akan tidak ada yang ngurusin gitu kan sehingga lama-kelamaan akan punah. Itu hanya bayangannya saja. Atau contoh lainnya misalkan orang Indonesia lebih suka pakai kuda yang dari luar negeri untuk kuda pacu karena dia lebih bagus gitu daripada kuda di Indonesia sehingga kuda di Indonesia lama-kelamaan nanti akan punah juga. Nah, seperti itu ya. Kemudian pencemaran lingkungan. Kita tahu bahwa pencemaran lingkungan terutama pencemaran air, nah itu dapat menyebabkan airnya itu menjadi berwarna hitam atau berbau. Nah, itu otomatis akan membunuh semua jenis ikan yang ada di sungai tersebut. Nah, berarti lama-kelamaan akan jenis ikan yang ada di sungai tersebut lama-lama bisa punah. Kemudian eksploitasi secara berlebihan, misalkan kalau di negara kita itu masih ada saja yang disebut dengan illegal logging atau pe, apa namanya orang yang ngambil pohon ya dari hutan tanpa ada aturannya atau mencuri ya mencuri menebang hutan. Jadi dia menebang hutan tanpa izin dan nebangnya itu ngawur gitu loh. Sehingga apa? Nanti kita lihat bahwa hutan itu menjadi gundul, tidak terawat, tidak terurus gitu. Nah, nanti efeknya adalah kalau terjadi hujan yang lebat, maka bisa terjadi yang namanya banjir bandang. Kalau kalian lihat tahun yang lalu itu ada beberapa jenis ya banjir bandang ya di mana sungainya itu meluap kemudian ada berbagai jenis pohon apa potongan-potongan kayu besar yang ke arah sungai dengan aliran yang sangat deras. Nah, itu banyak menimbulkan korban jiwa ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah perburuan liar. Nah, perburuan liar itu pasti ya namanya misalkan kalau di Lampung itu masih banyak juga yang memburu gajah untuk diambil gadingnya. Ya, dia membunuh gajah dengan seenaknya gitu kan tanpa memikirkan bahwa gajah itu juga perlu dilindungi. Kemudian kegiatan manusia yang menguntungkan atau yang berdampak positif. Yang pertama adalah pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah reboisasi atau penghijauan lahan-lahan yang kritis atau lahan-lahan yang rusak atau areal hutan yang rusak. Kemudian pemulihaan atau hibridisasi jenis hewan maupun tumbuhan. Kemudian pembuatan taman kota atau menanam tanaman di daerah perkotaan atau di pinggir jalan raya. Kemudian pengendalian hama secara biologis. Contohnya pengendalian hama secara biologis itu gini. Kalau kita pengen memberantas tikus, jangan pakai pestisida, tetapi pakai ular. Nah, itu kan menurut rantai makanan. Jadi, kalau menggunakan pestisida mungkin tidak hanya tikusnya yang mati, mungkin nanti ada makhluk lain juga yang mati. Tapi kalau menggunakan ular, apa namanya? Memang secara rantai makanan, jadi tidak akan merugikan yang lainnya. Tetapi merugikan juga ya, karena kita pasti kalau ngeliat ular pasti takut. Kemudian pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, pelestarian keanekaragaman hayati ini ada dua, ya, in situ dan ex situ. Kita bahas dulu yang in situ. Nah, pelestarian in situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Nah,
ada beberapa jenis pelestarian in situ. Yang pertama adalah taman nasional. Nah, taman nasional ini adalah area hutan yang dilindungi ya karena merupakan sistem penyangga kehidupan baik hewan maupun tumbuhan dan dapat juga dijadikan sebagai tempat wisata. Jadi boleh dikunjungi. Contohnya adalah Taman Nasional Leuser meliputi daerah Aceh dan Sumatera, Taman Nasional Kerinci Seblat meliputi Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, Taman Nasional Wekambas yang ada di Lampung, Taman Nasional Ujung Kulon, ini di Jawa Barat, kemudian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, itu di daerah Bogor, kemudian Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara, dan Taman Nasional Kepulauan Seribu itu adanya di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian cagar alam. Nah, cagar alam ini adalah sistem perlindungan dan perkembangannya diserahkan kepada alam ya. Jadi hutan yang dibiarkan secara alami hanya dilindungi saja. Nah, karena biasanya di sini melindungi jenis hewan tertentu, jenis tumbuhan tertentu. Contohnya, nah ini tanaman ini ya, ini adalah Rafflesia arnoldi, ini ada di daerah Bengkulu. Jadi hutan di Bengkulu itu dijadikan cagar alam supaya Rafflesia arnoldi itu tidak punah. Ya, di daerah Sumatera itu terdapat jenis Rafflesia. Kemudian Suaka Marga Satwa ya hampir sama dengan cagar alam. Jadi kalau cagar alam itu melindungi tumbuhan tertentu, kalau Suaka Marga Satwa suatu areal hutan yang untuk melindungi jenis hewan tertentu. Misalkan kalau hutan yang ada di Aceh itu untuk melindungi gajah orang hutan, di Sumatera Utara juga sama, di Riau juga sama, gajah, tapir. Kemudian di Jawa Barat itu untuk melindungi rusa, badak, babi hutan, dan banteng. Di Kalimantan Barat itu untuk melindungi bekantan, sejenis kera. Di Kalimantan Tengah itu untuk melindungi orang hutan, bekantan, banteng, dan babi hutan. Di Sulawesi Utara itu untuk melindungi penyu laut. Di Sulawesi Tengah untuk melindungi rusa dan anoa, di Bali itu untuk melindungi banteng dan jalak Bali. Nah, ini juga ada jenis perlindungan yang lainnya yaitu berupa hutan wisata. Jadi hutan yang boleh dikunjungi untuk tujuan wisata. Kemudian taman hutan raya yang berfungsi untuk koleksi jenis hewan dan tumbuhan, baik asli maupun pendatang. Kemudian wana wisata, hutan produksi atau objek wisata hutan. Kemudian hutan lindung adalah daerah hutan atau pegunungan yang dilindungi supaya tidak terjadi erosi. Nah, kemudian pelestarian secara ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, contohnya ada Kebun Raya Bogor. Nah, di situ untuk melindungi berbagai jenis tumbuhan. Kemudian kebun binatang. Nah, kebun binatang ini selain untuk wisata, bisa juga untuk pelestarian. Contohnya kalau di Jakarta ada kebun binatang Ragunan, kalau di Jawa Barat atau di Bogor itu ada Taman Safari. Ada juga jenisnya adalah kebun koleksi plasma nutfah, biasanya untuk jenis tanaman tertentu yang susah untuk dikembangbiakan. Nah, itu dibuat kebun koleksinya. Ya, di sini sampai di sini ya materi kita. Tolong dipelajari kembali dan tanyakan kalau memang belum jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.